Desa Gandong terletak di sebelah timur laut Kota Ngawi, sekitar 12 km dari pusat kota. Masyarakat Desa Gandong berjumlah sekitar 2.300 jiwa dengan mata pencaharian utama sebagai petani dan nelayan. Desa Gandong memiliki luas wilayah 546.374 km persegi terletak di sisi utara Desa Dero. Karena sisi bagian selatan Waduk Pondok menjadi pintu utama akses ke sebagian besar wilayah waduk, maka Desa Gandong menjadi desa strategis dalam pengelolaan potensi waduk, mulai dari wisata dan sumber daya airnya. Desa Gandong saat ini dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Bapak Kuswanto. Beliau menjabat dari tahun 2006 hingga saat ini tahun 2022. Mengutip dari catatan desa, bahwa Desa Gandong mulai tercatat di administrasi kepemerintahan sejak tahun 1876 yang kala itu dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Pokromo yang menjadikan beliau sebagai kepala desa pertama di Desa Gandong hingga tahun 1886. Berarti sejak tercatat di administrasi pemerintahan tahun 1876 hingga sekarang tahun 2022 sudah 146 tahun Desa Gandong berdiri. Dalam kurun waktu tersebut, telah terjadi 13 kali pergantian kepala desa. Konon, menurut cerita dari sesepuh Desa Gandong, bahwa dahulunya Desa Gandong adalah hutan belantara yang disinggahi oleh dua orang, yaitu Mbah Suro Sajak dan Mbah Harjo yang berasal dari kampung Suruh. Suro Sajak niku nggih sesepuh ngriku duwe gamelan, duwe gong wayang. Ngoten dan niku bolone niku nek kalih Mbah Harjo niku bolo plek, bolo kentrel, bolo sae. Akhire Mbah Suro Sajak niku ndek gong wayang, terus sing Mbah Harjo niku belantik raja kaya sing wis termasyhur teng pundi-pundi goleki Mbah Harjo. Teng pundi-pundi goleki Mbah Harjo. Dadi wong dodolan raja kaya niku khususé kebo. Mbah Harjo berprofesi sebagai pedagang kerbau, sedangkan Mbah Suro Sajak adalah orang yang memiliki gamelan serta dihormati karena wibawanya sebagai tokoh masyarakat. Mbah Suro Sajak mempunyai kebiasaan unik. Dalam kesehariannya, beliau selalu mengenakan pakaian penadun atau biasa disebut baju warok. Sedangkan kebiasaan Mbah Harjo dalam kesehariannya selalu mengenakan topi laken sebagai topi ciri khas kebesaran pedagang kerbau. Dan beliau ini pembawaannya sangat ramah terhadap penduduk sekitar. Sehingga setiap berpapasan dengan penduduk, beliau ini selalu melepaskan topinya di dada dan membungkukkan dirinya sebagai rasa hormat pada orang yang dijumpainya. Singkat cerita, bahwa dua orang tokoh tersebut membuka lahan pertanian di hutan sekitar tempat tinggalnya dan di situ mereka menemukan sebuah lahan pohon jati yang tertanam berjajar sehingga terkesan unik. Sedangkan cara tanam yang berjajar biasa disebut gandong. Oleh sebab itu, daerah yang dibuka beliau berdua ini diberi nama Gandong. Ceritane nggih kaya ngoten niku wau. Enten Desa Gandong niku mergo enten wit jati gandong. Dari situlah asal-usul sejarah nama Desa Gandong tercetuskan. Hingga saat ini, pada setiap tahun selalu diadakan bersih desa untuk memperingati dan mengenang jasa beliau. Dahulu kala, beliau juga pernah berujar bahwa nanti di kemudian hari, dua gunung akan bersatu menjadi satu. Terus Gunung Kidul niku jarine besok gathuk enek krikil munggah kendil, wader pari mangan manggar. Beliau juga pernah berujar bahwa nanti di kemudian hari akan ada ikan yang memakan bunga kelapa. Yang ternyata apa yang pernah beliau ucapkan terbukti di tahun 1996. Dua gunung tersebut disatukan oleh air waduk yang ikut menenggelamkan petilasan Jati Gandong dan menenggelamkan lahan pertanian. Demikian sepenggal cerita sejarah asal-usul Desa Gandong dan sampai jumpa.
Satu lagi pesan untuk kita semua, stop rokok ilegal, stop rokok tanpa cukai, makmurkan negeri ini.